Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas uji multikolinearitas dengan program statistik SPSS. Tujuan dilakukannya uji multikolinearitas ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kita bisa melihat dengan batas toleransi. Nanti kita coba lihat dari hasil SPSS-nya. Apakah nanti hasil SPSS-nya ini kurang dari 0,10. Nilai 0,10 ini adalah merupakan nilai batas yang ditentukan oleh para ahli gitu, atau nilai cut off. Jika memang lebih kecil dari nilai cut off 0,10, yang berarti tidak ada korelasi antar variabel. Jika memang lebih besar, maka terjadi masalah multikolinearitas gitu ya. Kemudian kita bisa juga melihat dari nilai VIF yang nanti akan dihasilkan oleh perhitungan SPSS itu sendiri. Jadi jika nilai yang kita dapatkan nilai VIF-nya itu lebih besar dibandingkan cut off yang sudah ditentukan oleh para ahli, yang ini adalah sebesar 10, maka terjadi masalah multikol. Tetapi jika lebih kecil dibandingkan cut off atau nilai 10 ini, maka tidak terdapat masalah multikol. Gitu ya. Baik. Lalu langkahnya bagaimana untuk melakukan uji multikolinearitas? Langkahnya seperti biasa, setelah data itu kita input ke dalam program SPSS atau kita rekam, maka langkah yang pertama kita klik analyze, kemudian regression dan linear. Ini langkah yang pertama. Kemudian nanti ada dialog box di mana kita harus memasukkan variabel y-nya ke kolom dependen dan variabel x1 dan x2 ke kolom independen. Ketika sudah dimasukkan, maka kita klik statistik. Setelah klik statistik, di situ nanti ada collinearity diagnostik, dan kita centang saja di collinearity diagnostik itu, kemudian klik continue dan OK. Maka hasil SPSS, hasil uji multikol dengan output SPSS ini akan bisa kita lihat. Baik, misalnya saya langsung ke contoh saja. Saya punya data seperti ini. Ada variabel Y, ada variabel X1, dan ada variabel X2. Terlepas dari variabel Y ini, saya tidak memberikan informasi apakah variabel Y ini adalah kinerja, ataupun pendapatan, X1-nya misalnya motivasi, atau ini adalah konsumsi, atau ini adalah investasi, tidak saya berikan. Terlepas dari itu semua, maka Anda disuruh melakukan uji multikolinearitas. Jadi tidak ada informasi, ya ini variabel untuk apa, X1 atau X2 ini untuk variabel apa. Tidak ada informasi itu. Baik, kita coba masukkan dulu, kita coba input data ini atau kita rekam data ini ke dalam SPSS. Baik, kita masukkan. Dan sudah terinput. Kemudian kita berikan nama di sini, Y. Kemudian di sini adalah X1 dan X2. Karena tidak ada informasi Y itu untuk variabel apa, maka di labelnya saya kosongkan saja. Langkah selanjutnya seperti yang sudah dilihat di sini, ada 1, 2, 3, maka kita coba masukkan analyze, kemudian regression, dan linear. Baik, variabel Y saya masukkan ke dependen, dan X1 dan X2 saya masukkan ke independen. Gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya disuruh ngeklik statistik. Kemudian saya klik collinearity diagnostik, saya klik di sini. Baik, kemudian saya klik continue. Sisanya kita abaikan saja dan saya ambil. Dan saya klik OK gitu ya. Dari yang muncul ini, Anda fokus di yang ada VIF-nya. Nah, yang ini. Itu ada di tabel koefisien. Saya ambil misalnya tabel koefisiennya untuk menjadi jawaban di soal yang tadi. Baik, misalnya di sini saya tulis lagi jawab. Gitu ya. Saya simpan di sini jawabannya. Karena ini terlalu panjang, kita buat otomatis untuk klik kanan di sini, kemudian auto fit to Windows. Nah, gitu ya. Nanti diklik yang kalau sudah berubah begini baru diklik kanan gitu ya untuk auto fitnya. Baik, kita fokus ke sini, ke yang saya kuningkan. Nilai VIF-nya. Jadi, nilai VIF ini harus lebih kecil dari cut off yang sudah ditentukan oleh para ahli gitu ya. Saya coba ambil interpretasinya biar agak sedikit cepat. Ini dia interpretasinya. Baik, saya ambil dulu, kemudian saya simpan di sini. Oke, berdasarkan output ini, maksudnya di atas, diketahui bahwa nilai VIF untuk variabel X1 dan X2 gitu ya. Untuk variabel X1 dan X2 seperti ini, mungkin kurang lebih simpelnya.
semuanya berada pada nilai yang lebih kecil dari cut-off yang sudah ditentukan oleh para ahli, yaitu nilainya 10 gitu ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam model yang digunakan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Sampai di sini selesai uji multikolinearitas itu. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak jika ini nilainya lebih besar dibandingkan 10? Misalnya ini nilainya menjadi 12 misalnya gitu ya. Ini menjadi 18 atau hanya satu. Ini biarkan saja. Ini anggap saja ini tidak ada, atau ini lebih kecil dibandingkan 10. Nah, meskipun salah satu atau kedua-duanya lebih besar dibandingkan 10, maka ini dikatakan ada masalah multikolinearitas. Salah satu dalam memperbaikinya itu adalah dengan melakukan transformasi data. Kalau ini masih tidak bisa menyelesaikan masalah ini, ya, maka variabel independennya harus diganti. Jadi variabel independen nah ini gini misalnya, ini harus diganti salah satunya. Gitu. Itu salah satu cara memperbaikinya. Jika dilakukan transformasi data masih belum bisa menyelesaikan masalah multikolinearitas, maka harus membuang salah satu variabel independen yang kita miliki dan diganti dengan variabel yang lain. Kalau saja variabel independennya ada 3 misalnya, Y-nya biasa, Y, kemudian ada X1, ada X2, dan ada X3, maka salah satu kita buang, maka menjadi tinggal X1 dan X2 saja misalnya. Jadi hanya ada 2 variabel independen. Karena yang tadinya 3, karena ada masalah, kita buang salah satu, ternyata bisa menyelesaikan masalah. Kurang lebih begitu penjelasan saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.